Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu diskusi atau obrolan yang berkembang di kalangan kita, kaum muslimin dan muslimat sekalian, seperti ungkapan tentang hadis. Kita tahu hadis ini sesuatu yang memang menjadi bagian daripada sumber hukum di dalam Islam setelah Al-Quran. Sering kita mendengar ada ungkapan tidak ada hadisnya atau adakah hadisnya. Anda pernah mendengar hadis ini dan seterusnya. Tetapi yang jadi persoalan ketika ditanyakan apakah hadis itu, apakah yang dimaksud dengan hadis, seringkali tidak ada jawaban yang pasti. Anda berkata tentang hadis, apa makna hadis itu? Ya, hadis itu pokoknya hadis, ya, perkataan Nabi atau apa. Maka perlu untuk kita standarkan ilmu kita menurut terminologi yang benar, sebagaimana sudah dikaji oleh para ulama dan dijadikan sebagai satu disiplin ilmu. Apa yang dimaksud hadis? Hadis menurut terminologi ulama, sebagaimana yang disebut misalkan di dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis, ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa rekomendasi atau persetujuan, atau biasa kita menerjemahkan dengan diamnya Nabi, atau juga berupa sifat yang menempel atau yang berada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita sudah memahami terminologi hadis secara akurat menurut standar minimal disiplin ilmu hadis, maka diharapkan kita nanti akan bisa mendudukkan hadis ini sebagai satu sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dan kita bisa memaknai hadis-hadis tersebut sesuai dengan proporsinya. Karena bukan hanya perkataan saja, bukan hanya perbuatan saja, tapi juga persetujuan dari Nabi dan juga bahkan sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ketika kita berbicara mengenai perkataan Nabi atau qaulnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata begini dan begitu, itu dia berarti masuk kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ketika ada sahabat yang berkata, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini dan begitu. Atau mungkin persetujuan beliau ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang makan daging dob, ya, atau biawak gurun, ya, bukan biawak Indonesia, tapi biawak Arab atau biawak gurun atau adob. Itu Nabi membiarkan, ya. Nabi tidak melarang dan Nabi juga tidak ikut makan. Nah, ini berarti beliau sedang memberikan takrir atau persetujuan, dan itu juga masuk dalam definisi hadis. Atau sifat-sifat yang menempel pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat bisa melihat ke dalam kitab-kitab yang berbicara mengenai itu. Pribadi Rasulullah, bagaimana fisiknya, bagaimana rambut beliau, bagaimana cara berjalan beliau, bagaimana pakaian yang biasa beliau pakai, itu masuk dalam sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga masuk dalam kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman ketika orang mengatakan bahwa hadis itu adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagian orang yang mungkin memahami hadis hanya dengan pemahaman bahasa. Misalkan kalau ada ulama menyebut al-hadis itu maknanya
al-jadid ya. Hadis itu kan barang baru. Kemudian dia tidak menghubungkan dengan terminologi yang sebenarnya sehingga memahami hadis ini menjadi keliru. Nah, tentu saja kajian tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perbuatan beliau, perkataan beliau, persetujuan beliau, dan juga sifat yang ada pada diri beliau ini menjadi satu disiplin ilmu yang sangat luas. Maka saya menyeru kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya dalam kita berislam juga tidak alergi dengan terminologi dasar seperti ini. Apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis, ini juga harus kita dudukkan pengertiannya, karena dengan kita memahami terminologi ataupun pengertian secara istilah itu, disiplin ilmu itu akan bisa terbingkai dengan baik sehingga kita nanti tidak terjerembab atau terjatuh ke dalam kesalahpahaman karena miskinnya term yang kita fahami di dalam persoalan-persoalan syariat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.